Dalam jagat spiritualitas Nusantara, terutama di tanah Jawa, berbagai praktik leluhur seperti tirakat, semedi, dan ritual komunikasi dengan alam gaib telah diwariskan secara turun-temurun. Di tengah semua simbol dan perlengkapan sakral yang digunakan dalam dunia spiritual ini, dari kemenyan, dupa, hingga air bunga, ada satu benda yang tampaknya remeh namun memiliki posisi penting: rokok dan garam merah. Anehnya, banyak spiritualis, dukun, dan praktisi kejawen memilih rokok ini dibanding jenis lain. Apakah ini hanya masalah selera atau ada sesuatu yang lebih dalam? Kali ini kami akan membahas hubungan antara praktik spiritual dan gudang garam merah, menggali alasan filosofis, psikologis, budaya, dan bahkan mistis yang membuat rokok ini menjadi teman setiap para pelaku spiritual. Dalam banyak tradisi kuno, baik Hindu, Buddha, kejawen, maupun animisme lokal, asap adalah elemen yang memiliki makna spiritual tinggi. Asap dianggap sebagai medium penghubung dunia nyata dan dunia gaib, karena sifatnya yang ringan, naik ke atas, dan menguap ke dimensi tak kasat mata. Asap rokok dalam konteks ini bukan hanya sekedar hasil pembakaran, melainkan menjadi alat bantu spiritual. Praktisi kejawen percaya bahwa ketika rokok dibakar dan dihisap sambil melafalkan mantra, energi dari niat spiritual akan naik bersama asap menuju entitas tak kasat mata seperti leluhur, totem, atau roh penjaga. Salah satu keunggulan gudang garam merah adalah aromanya yang khas, berasal dari campuran tembakau dan cengkeh pilihan. Cengkeh dikenal dalam dunia mistik memiliki sifat pembersih energi negatif dan penarik aura positif. Bahkan dalam beberapa budaya, asap cengkeh digunakan sebagai alat ruatan untuk mengusir energi jahat. Rokok kretek seperti gudang garam merah mengandung saus atau bumbu yang dirahasiakan, yang terdiri dari berbagai bahan-bahan alami seperti rempah-rempah khas Jawa. Banyak spiritualis percaya bahwa kandungan alami inilah yang membuat energi dalam rokok ini halus dan cocok untuk praktik batin. Gudang garam merah dikenal sebagai rokok yang berat. Tidak semua orang bisa menikmatinya. Namun justru karena berat itulah, rokok ini memberikan efek relaksasi mendalam. Banyak spiritualis mengatakan bahwa setelah beberapa hisapan, tubuh dan pikiran lebih tenang, fokus meningkat, dan masuk ke dalam kondisi alfa atau theta, gelombang otak yang berhubungan dengan kesadaran tinggi. Bagi orang Jawa, rokok bukan hanya konsumsi, tapi juga bagian dari ritual sosial dan spiritual. Dalam banyak upacara adat seperti selamatan, ruatan, atau ritual pemanggilan arwah leluhur, rokok selalu hadir, dan bukan rokok filter modern, tapi rokok kretek tradisional seperti gudang garam merah. Dalam budaya Jawa dan Bali, seringkali rokok diletakkan dalam sesajen sebagai persembahan kepada roh leluhur. Banyak spiritualis percaya bahwa roh leluhur lebih menyukai aroma dan jenis rokok yang dikenal di masa mereka hidup, dan gudang garam merah termasuk salah satunya. Seorang dukun atau ahli spiritual yang memegang gudang garam merah seringkali dipandang lebih sepuh dan berpengalaman. Ini bukan hanya citra, melainkan bagian dari penanda status spiritual dalam komunitas lokal. Praktik spiritual seperti meditasi, puasa, mukti, semedi, atau tirakat membutuhkan kondisi psikis tertentu. Spiritualis sering menggunakan rokok sebagai alat bantu untuk mencapai ketenangan dan konsentrasi ekstrim. Gudang garam merah
dengan efek berat dan rasa tembakau murninya membantu menciptakan kondisi tersebut lebih baik dibanding rokok modern atau putihan. Beberapa spiritualis mengakui bahwa saat menggunakan gudang garam merah dalam kondisi sunyi, biasanya pada malam hari, mereka lebih mudah masuk ke dalam alam visual batin. Hal ini membantu dalam komunikasi spiritual, entah dengan arwah leluhur, makhluk penjaga, atau dimensi lain. Rokok putih atau modern seperti Marlboro, LA, jarum coklat memang memiliki banyak penggemar di kalangan umum, tetapi jarang dipilih oleh spiritual tradisional. Alasan utamanya, kurangnya aroma cengkeh dan rempah yang dianggap kurang spiritual. Efek terlalu ringan sehingga tidak membantu masuk ke kondisi meditatif. Tidak cocok untuk sesajen karena dianggap kurang halus oleh makhluk halus. Dan yang terakhir, bersifat terlalu modern, tidak sesuai dengan getaran tradisional dan leluhur. Sebaliknya, gudang garam sendiri, utamanya yang gudang garam merah, dianggap netral secara dimensi dan lebih mudah diterima oleh makhluk non-fisik. Berikut beberapa contoh bagaimana gudang garam merah digunakan dalam ritual. Yang pertama, ritual pemanggilan leluhur. Buah batang gudang garam merah dibakar bersamaan, diletakkan di atas dupa, sambil spiritualis membaca mantra pemanggil arwah. Untuk tirakat malam Jumat, satu batang rokok dinyalakan saat tengah malam dan dihisap dalam keadaan hening sambil melakukan snack. Selanjutnya adalah untuk persembahan sesajen. Rokok diletakkan bersama kopi pahit, emas taman, dan kemenyan di bawah pohon besar atau makam leluhur. Dari sudut pandang antropologi, kecenderungan spiritualis memilih gudang garam merah dapat dipahami sebagai bentuk identitas budaya dan simbol kontinuitas dan masa lalu. Dalam masyarakat tradisional, simbol-simbol konkret seperti asap, aroma, dan rasa memainkan peran penting dalam mewujudkan koneksi antara yang fana dan yang gaib. Faktor lokasi yang berasal dari Kediri, di mana di masa lampau daerah tersebut merupakan kerajaan yang dipimpin Sri Prabu Jayabaya, seorang raja arif yang sangat tersokor dan dihormati semua kalangan, baik rakyatnya ataupun makhluk gaib. Sehingga hingga saat ini, mindset bangsa gaib menyukai gudang garam merah juga kurang lebihnya disebabkan karena rasa hormat kepada Sri Prabu Jayabaya tersebut. Warna rokok gudang garam merah identik merah dan corak putih, sebagaimana warna khas Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, Majapahit, hingga sekarang Indonesia, yang dimana dua warna tersebut merupakan identitas yang mempunyai makna mendalam bagi makhluk gaib, bukan cuma bagi masyarakat kita saja, sejak zaman dahulu hingga saat ini. Gudang garam merah bukan sekedar rokok. Dalam dunia spiritual, ia adalah jembatan antar dimensi, alat bantu meditasi, sarana komunikasi dengan leluhur, bahkan bagian dari identitas spiritual itu sendiri. Banyak spiritualis memilihnya bukan hanya karena rasanya yang kuat, tapi karena nilai simbolik dan energetik yang terkandung dalam setiap batangnya. Dalam dunia yang semakin modern, di mana spiritualitas kadang dianggap irasional, praktik semacam ini menunjukkan bahwa tradisi dan budaya masih hidup, bahkan dalam sebungkus rokok kretek merah tua.